Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan ada Kavin Samuel Endilino Simanjorang, Muhammad Asrafil Nadif, Nilu Komang Dinda Puspadewi, Saiful Ibnu, dan saya sendiri Rio Anggoro. Pada kali ini kelompok kami ingin membahas tentang hubungan antara penggunaan gadget dan prestasi belajar mahasiswa. Latar belakang: memahami korelasi dinamis antara penggunaan gadget dan prestasi akademis mahasiswa sangat penting bagi institusi pendidikan guna merumuskan kebijakan dan strategi yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi mahasiswa mengoptimalkan manfaat penggunaan gadget sekaligus menjaga atau meningkatkan prestasi akademis mereka di tengah tantangan dan peluang yang ditawarkan oleh era digital ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Muhammad Asrafil Nadif. Baik, dalam hipotesis yang kami teliti ini terdapat 3 konsep utama masalah yang akan menjadi rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hubungan antara penggunaan gadget dengan prestasi belajar mahasiswa di perguruan tinggi. Nomor 2, apakah intensitas penggunaan gadget oleh mahasiswa dapat mempengaruhi kualitas dan hasil belajar mereka. Yang ketiga, apakah ada faktor tertentu dalam penggunaan gadget yang secara signifikan berkorelasi dengan prestasi belajar mahasiswa. Tujuan kami melakukan penelitian ini untuk menyelidiki hubungan antara penggunaan gadget dan prestasi akademis mahasiswa. Penelitian ini mengeksplorasi apakah penggunaan gadget yang intensif mempengaruhi hasil belajar mahasiswa secara positif ataupun negatif. Lalu juga manfaat dari penelitian ini, kami berharap bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan. Itu satu. Yang kedua, memberikan pemahaman yang lebih baik kepada institusi pendidikan tentang dampak penggunaan gadget terhadap mahasiswa. Yang ketiga, memberikan wawasan bagi mahasiswa untuk mengelola penggunaan gadget mereka dengan lebih bijak serta menjaga atau meningkatkan prestasi akademis mereka. Yang selanjutnya, kita akan melihat hasil data dari responden. Bisa lihat di sini, pertanyaan pertama yang kami ujukan adalah seberapa sering Anda menggunakan gadget. Gadgetnya itu bisa berupa tablet, bisa berupa laptop, handphone, juga yang lainnya dalam sehari. Dari 33 responden, sebanyak 9,1% itu menjawab kadang-kadang, lalu juga 33,% menjawab selalu, 57,6% menjawab sering. Dari hasil data tersebut, menunjukkan bahwa mayoritas responden cenderung menggunakan gadget dengan frekuensi yang cukup tinggi, baik secara reguler maupun setiap saat. Selanjutnya, kami juga menanyakan berapa jam rata-rata waktu yang Anda habiskan menggunakan gadget setiap harinya. 9,1% menjawab kurang dari 2 jam, 18,2% menjawab 2-3 jam, 21,2% dari responden menjawab lebih dari 5 jam, 24,2% menjawab 3-4 jam. Yang paling banyak ini ada 27,3% 4-5 jam penggunaan gadgetnya dalam satu hari. Secara umum, mayoritas responden cenderung menghabiskan waktu yang bervariasi dalam penggunaan gadget mereka, dengan proporsi tertinggi pada kategori 4-5 jam per hari. Selanjutnya akan dibacakan oleh Calvin. Ya, lalu di sini ada 2 pertanyaan, yaitu apakah mahasiswa merasa penggunaan gadget membantu atau menghambat fokus mahasiswa tersebut saat belajar. Di sini ada 2, yaitu bisa dilihat pada bagan berwarna biru, yaitu sebanyak 72,7%, yaitu membantu meningkatkan fokus belajar mahasiswa, dan satu lagi sebanyak 27,3% yang menghambat dan seringkali mengalihkan perhatian mahasiswa.
Jadi dari 33 responden ini disimpulkan bahwa mayoritas responden itu menganggap penggunaan gadget itu memiliki dampak positif terhadap fokus belajar mereka. Lalu selanjutnya ada, apakah mahasiswa lebih sering menggunakan gadget untuk keperluan belajar atau hiburan? Di sini ada belajar di 57,6% dan hiburan di 42,4%. Nah, di sini ditunjukkan bahwa mayoritas responden cenderung memanfaatkan gadget mereka untuk kegiatan belajar dibandingkan dengan hiburan. Lalu selanjutnya di sini juga ada apakah mahasiswa merasa penggunaan gadget berpengaruh pada produktivitas belajar mahasiswa? Di sini ada 4 jawaban. Yang pertama ada ya berpengaruh positif sebanyak 45,5%. Di kedua ada ya berpengaruh negatif sebanyak 15,2%. Di ketiga ada tidak terlalu berpengaruh sebanyak 30,3%. Dan yang terakhir ada tidak sama sekali berpengaruh di 9,1%. Nah, dari 33 responden ini bisa disimpulkan bahwa sebagian besar responden ini melihat penggunaan gadget memiliki dampak baik positif maupun negatif pada produktivitasnya belajar mereka. Lalu di pertanyaan selanjutnya juga ada apakah mahasiswa lebih memilih materi belajar secara digital atau buku cetak? Nah, di sini lebih memilih membaca secara digital itu sebanyak 69,7% dan lebih memilih membaca buku cetak di 30,3%. Nah, dari 33 responden ini juga didapat menunjukkan bahwa mayoritas responden cenderung memberikan preferensi pada buku cetak dibandingkan dengan materi digital dalam proses pembelajaran. Baik, jadi kami memberikan pertanyaan di Google Form kami, yaitu sejauh mana gadget membantu Anda dalam mencari sumber belajar dan informasi. Persentase terbesar di sini adalah 42,4% dengan jawaban mereka sangat terbantu. Mereka menjadikan gadget ini sebagai sumber utama informasi. Lalu ada persentase sebesar 27,3%. Mereka terbantu, tetapi mereka juga mencari informasi dari sumber lain. Lalu ada persentase sebesar 18,2% dengan jawaban memberikan kontribusi yang seimbang dalam pencarian informasi. Lalu ada persentase sebesar 9,1% dengan jawaban kurang terbantu. Mereka lebih mengandalkan sumber belajar yang lain. Lalu ada persentase terkecil di sini dengan persentase 3% dengan jawaban mereka tidak menggunakan gadget untuk mencari sumber lain. Lalu ada pertanyaan lagi. Di sini kami memberikan pertanyaan bagaimana penggunaan gadget Anda mempengaruhi kualitas tidur Anda sehubungan dengan waktu belajar malam. Persentase terbesar di sini yaitu sebesar 39,4%. Dengan jawaban tidak terlalu terpengaruh pada kualitas tidur mereka. Lalu di sini ada 2 jawaban dengan persentase yang sama sebesar 27,3%. Jawaban yang biru adalah meningkatkan kualitas tidur mereka sehingga mereka terbantu untuk relaksasi setelah belajar malam. Lalu yang berwarna merah jawabannya itu berdampak negatif, mereka sulit tidur setelah menggunakan gadget sebelum tidur. Kesimpulannya di sini dampak penggunaan gadget terhadap kualitas tidur ini bervariasi, dengan sebagian responden melihatnya sebagai dampak positif dan dampak negatifnya. Lalu di sini kami menggunakan perhitungan korelasi pada penelitian ini. Nah, perhitungan korelasi ini akan dipresentasikan atau dijelaskan oleh Syaikul Ibnu. Sebelum menghitung korelasi, kita perlu membuat tabel terlebih dahulu. Ini adalah tampilan tabelnya, di mana Y merepresentasikan fokus belajar dan X merepresentasikan penggunaan gadget. Lalu kita menghitung tabel di sebelahnya, yaitu X kali Y, X kuadrat, dan juga Y kuadrat. Kita bisa lihat di bawahnya ada penjumlahan 285 yang akan menjadi sigma Y, 148 sigma X, 1290 sigma XY, 712 sigma X kuadrat, 1625 sigma Y kuadrat. Di slide selanjutnya kita akan menghitung korelasinya. Ini adalah rumusnya, di mana R sama dengan N sigma XY
dikurang sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan. Lalu N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y yang dikuadratkan. Lalu kita masukkan angka dari rumus tersebut. Untuk N kita dapat dari jumlah responden yaitu 33, dan sisanya kita tinggal memasukkan sigma-sigma tersebut yang sudah kita hitung sebelumnya. Lalu kita jumlahkan dan hasilnya adalah 0,133. Karena R tersebut berada di antara 0 sampai 0,20, maka korelasinya sangat lemah sekali. Jadi korelasi antara presentase penggunaan gadget dan presentase fokus belajar sangat lemah sekali, sehingga menunjukkan bahwa tidak ada hubungan linear yang kuat antara seberapa sering mahasiswa menggunakan gadget dengan seberapa fokus mereka saat belajar. Demikian hasil penelitian dari kelompok kami, dan sebetulnya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi fokus belajar mahasiswa. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.